Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Kaprodi, dan yang saya banggakan, cintai, juga muliakan Bapak Ibu semua, Magister Pendidikan Agama Islam yang baru menyelesaikan tugasnya, juga akan memulai berijtihad fikir, zikir, dan tentu juga mengabdi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan lelah Bapak Ibu dengan lillahnya menjadi sebuah nilai ibadah, dan kami mengucapkan selamat ya, ma'an najah. Tentu ada beberapa pesan. Kami berpesan, pertama, jangan sampai tesis ini adalah karya terbaik sekaligus karya terakhir Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu juga harus terus berkarya. Kemudian yang kedua, apa yang telah Bapak Ibu peroleh di Sekolah Pascasarjana Magister PAI ini mudah-mudahan menjadi bekal yang baik, tentunya boleh disampaikan kepada partner-partner atau kawan Bapak Ibu untuk kemudian juga diajak bergabung dengan Magister Pendidikan Agama Islam SPS Uninus. Yang kurang baiknya, apa yang kami memang kurang baik dari sisi manajemen ya, ataupun sisi pengurusan dan sebagainya, cukup disampaikan kepada kami sebagai perbaikan. Yang ketiga, tentu silaturahmi ini tidak sampai di sini. Begitu selesai Bapak Ibu semuanya menyelesaikan tesis, kemudian lepas begitu saja, tentu tidak. Ada hubungan koneksi, tidak hanya koneksi lahir ya. Sebab Bapak Ibu ketika memiliki prestasi, kami pun akan meminta apa semacam sertifikat atau keterangan untuk menjadi poin-poin tambahan di dalam akreditasi yang nanti akan berakhir di tahun 2023 Desember. Dan itu masuk ke kredit poin. Kemudian juga artinya bahwa hubungan kita antara lembaga dengan Bapak Ibu sebagai alumni harus terus berlangsung. Makanya kita welcome Bapak Ibu mau kapan saja, ada butuh apa saja, kita siap menerima konsultasi ya. Apakah misalnya kenaikan pangkat ataupun misalnya Bapak Ibu perlu juga partisipatori dalam penelitian dan sebagainya. Kita sebagai institusi lembaga pendidikan kita juga siap gitu ya. Dan tentu yang paling utama bahwa hubungan kita antara taruhlah dosen dan mahasiswa ya, tidak hanya sebatas interaksi pendidikan dalam proses kegiatan belajar mengajar, tapi mudah-mudahan hubungan kita ini, silaturahmi kita ini tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak, di mana Bapak Ibu bercengkrama dan sebagainya dengan amal solehnya. Berarti semakin banyak ilmu, berarti banyak juga kita beramal dan semakin ikhlas tentunya. Walaupun tentu semakin kita tahu, semakin kita mengetahui ternyata banyak sekali apa yang kita tidak ketahui. Mungkin itu saja skapur sirih dari saya, dan izin Kaprodi, mohon maaf karena ada tamu Pak Kaprodi ya, nanti mungkin tidak mengikuti secara keseluruhan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu ya, walaupun belum diketahui ya yudisiumnya berapa. Yang mudah-mudahan barokah dan manfaat. Demikian, billahi taufik wal hidayatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Haji Asep Fathur Rahman LCM AG, yang telah menyampaikan skapur sirih barusan. Berikutnya adalah yudisium yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Haji Ahmad Sukandar MMPD.
Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Yang saya banggakan, saya cintai, saya sayangi semua para calon magister pendidikan agama Islam, juga para tendik yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, termasuk kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam karunia hidayah dan taufik Allah, mampu mencontoh, mentauladani segala jejak langkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan sore hari ini, suasana yang kita tunggu-tunggu tiba saatnya. Meskipun dengan berat hati pada kesempatan ini kami sampaikan, karena tentu secara batiniah kami ingin sekali bersama-sama berada dalam kancah akademis, di mana kita saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, berbagi ilmu. Tapi tentunya Bapak dan Ibu serta kami juga tentu, segala sesuatu ada hal yang harus diakhiri. Tapi tentunya kita tidak menyesali segala pertemuan yang selama ini kita alami. Karena tentu insya Allah apa yang saat ini kita laksanakan, apa yang saat ini kita alami, apa yang saat ini kita jalani, semuanya tentu penuh dengan kesan-kesan yang mendalam. Terlebih lagi tentu Bapak dan Ibu sekalian, dalam waktu yang sangat singkat. Terutama saya cukup berbangga hati, meskipun mungkin tidak secara keseluruhan bisa selesai pada waktunya. Tapi setidaknya ada di antara teman-teman kita juga hari ini yang hadir, yang bisa menyelesaikan pada waktu yang tepat. Sehingga mungkin kelulusan yang didamba itu ada yang memang tepat pada waktunya, ada juga yang ada pada waktu yang tepat. Entah apa yang terjadi, karena mungkin saja karena suatu pengalaman sehingga penyelesaian studi yang begitu lama sehingga bisa harus menyelesaikan hampir 8 semester. Apakah karena penelitiannya yang begitu mendalam sehingga sampai pada akhirnya belum bisa menyelesaikan, yang mungkin kami sangat pantas kalau bisa menyampaikan dan menambahkan nanti gelarnya itu adalah MPD IT, Magister Pendidikan Injury Time. Jadi sudah mepet gitu ya. Tapi alhamdulillah, dan itulah mereka-mereka yang saat ini ada dalam kelulusan yang waktu yang tepat. Di saat sudah mau mengakhiri, selesai. Dan ini semua tentu hasil perjuangan kita semua. Tentunya Bapak dan Ibu sudah mengorbankan harta, mengorbankan kesempatan, mengorbankan segala hal untuk berjuang, meraih sebuah cita-cita, mencapai sebuah gelar yang disebut dengan master atau magister.
Yang hari ini tentu tiada lain tentu yang pantas kita ungkapkan adalah hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah keutamaan dan keistimewaan dari Rabb kita. Dari Tuhan kita yang tiada lain tentu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan keistimewaan itu liyabluwani. Aashkur am akfur. Untuk supaya menjadi bahan ujian bagi kita. Apakah kita ini bisa mampu menjadi hamba-hamba yang patut bersyukur atau sebaliknya justru kita menjadi kufur. Maka supaya tidak berbangga hati dalam hal pencapaian akademik, prestasi dan prestise yang kita raih pada kesempatan ini, selalu kita berdoa ke hadirat Allah. Rabbi, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala sholihan tarda. Kita mohonkan kehadirat Allah agar kita diberikan kekuatan untuk dapat mensyukuri nikmat itu. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari kekufuran, terutama kufur dalam kenikmatan. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, tentu di kesempatan inilah menjadi kesempatan yang luar biasa. Meskipun kita tentu tidak biasa di luar. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian nanti dengan hasil yang akan diraih, tentu hasil itu sesuai dengan apa yang saat ini kita upayakan. Di mana sebuah pepatah Arab mengatakan, biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanna. Seberapa besar usaha yang kita lakukan, itulah yang akan kita capai. Selama saat ini kita berupaya dengan kesungguhan belajar, dengan kesungguhan kita meneliti, dengan kesungguhan kita menyelidiki, maka itulah yang dapat kita upayakan. Yang dapat kita dapat dan kita raih. Tentu bagi mereka-mereka yang saat ini mendapatkan nilai yudisium tertinggi, cukuplah kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat itu. Bagi kita yang mungkin saja ada di antaranya yang tidak mendapatkan sesuai dengan harapan, ya tentu kita itu menjadi sebuah kejutan untuk memperbaiki. Yang selanjutnya tentu kita tidak puas. Semamanya kita tidak akan puas. Dan kami pun tidak bisa memuaskan Bapak dan Ibu. Karena kami bukanlah golongan orang-orang para pemuas. Untuk itulah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini akan disampaikan nilai yudisium dan itulah yang dapat diterima. Tentunya ini adalah last but not least. Akhir tapi bukanlah akhir. Hari ini adalah bukan hal yang terakhir tapi bukan yang terakhir. Maka kita akan mendapatkan itu semua dan kita akan mendapatkan apa yang kita capai, apa yang kita raih. Mudah-mudahan apa yang saat ini didapat Bapak dan Ibu menjadi hal yang puas, tapi kepuasan itu tentu sampaikan rasa syukur Bapak dan Ibu itu terutama. Ucapkanlah terima kasih tentu kepada yang utama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keluarga yang selama ini kita tinggalkan. Yang selama ini mungkin saja dalam tanda kutip kita kesampingkan karena berjibaku dengan penelitian, karena berjibaku dengan menyelesaikan tugas-tugas dan lain sebagainya. Dan kami pun mohon maaf apabila selama dalam perjalanan akademik Bapak dan Ibu tidak mendapatkan layanan yang terbaik. Sehingga pada akhirnya tentu kami menyampaikan agar keilmuan yang saat ini diraih, nilai-nilai ilmiah yang didapat, tentu kita harus merasa dan bahkan memang kenyataannya seperti demikian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, yaitu kullama zadani ilman, zadani jahlan. Setiap bertambah ilmu padaku, maka bertambah pula kebodohanku. Semakin kita dalami ilmu, bukan semakin pintar, semakin smart, tapi kita semakin bodoh. Maka itulah
keterbatasan dari sosok manusia yang barangkali kadang kita membanggakan diri kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan tibalah saatnya kita untuk menyampaikan yudisium. Bapak dan Ibu, selama perjalanan menyelesaikan yudisium ini ataupun menyelesaikan studi di lingkungan Magister Pendidikan Agama Islam, dan untuk itulah yang pertama kami panggil Saudari Dian. Untuk itu ditampilkan, inilah Bapak Ibu Dian Mariani yang lahir di Cianjur 16 Juli 1984 dengan NIM 21030901801327 yang mempertahankan tesisnya penggunaan media pop-up book dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Studi deskriptif di RAA Taqwa Karawang dengan yudisium yang diraih 3,68. Selanjutnya disampaikan Marwah Saiful yang lahir di Cianjur 18 September 1994 dengan NIM akhir 1309, mempertahankan tesis implementasi peraturan pondok pesantren tentang hukuman tahanus terhadap kedisiplinan belajar santri pondok pesantren Al-Basariyah dengan yudisium 3,61. Dan tentunya untuk Marwah Saiful agar menjadi catatan terakhir, karena dari nilai penguji ada sesuatu yang harus saudari perbaiki. Selanjutnya, peserta ketiga yaitu Fenty Nur Arifah dengan yang lahir di Bandung 24 Desember 1995 dengan NIM akhir 1303, mempertahankan tesis strategi guru pendidikan agama Islam dalam mendidik akhlak siswa melalui daring pada masa pandemi COVID-19. Studi terfokus pada SMPN 2 dan SMPN 3 Ciparai yang meraih yudisium akhir dengan jumlah nilai sebesar 3,66. Selanjutnya, Saudara Erwin Prianto, Sumedang, lahirnya 18 Februari 1983 dengan NIM 21030901801316 dengan mempertahankan tesis Manajemen Penilaian Kinerja Kepala Madrasah PKKM dalam komposisi usaha pengembangan madrasah, studi kasus di MI Hal-Hikmah Cibesi Jatinangor Sumedang. Nilai yudisium yang diraih adalah 3,58. Dan kepada saudara juga ada catatan khusus dari para penguji, saudara untuk segera memperbaiki penyusunan tesisnya agar menuruti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dan ditentukan dan memenuhi target tesis. Yang selanjutnya, Siti Nuraini, Bandung, 13 April 1981 dengan NIM 21030901901446 yang mempertahankan judul tesisnya yaitu Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Penguatan Karakter Agama dan Moral. Studi di TKQ Al-Amin dan TKQ Al-Musya'arah. Untuk itu, saudari ditetapkan menjadi MPD dengan yudisium 3,63. Dan inilah yang Ibu dapat. Yang selanjutnya mohon maaf tadi para peserta yang dipanggil sebelumnya saya tidak menyebutkan MPD-nya. Jadi untuk hari ini Bapak dan Ibu dilantik menjadi MPD. Yang selanjutnya
Bapak dan Ibu sekalian, inilah Arif Muhajir yang lahir di Bandung 2 Desember 1981 dengan NIM 210309 1904149 dengan mempertahankan tesis implementasi pendidikan karakter melalui media film dalam pembelajaran akidah akhlak, penelitian di kelas 8 MTS Miftahul Ulum dan MTS Asyifa Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu pada saudara mendapatkan yudisium 3,57 dan saudara berhasil untuk meraih gelar Arif Muhajir MPD. Selanjutnya, saudara Domo lahir Sukabumi 6 Mei 1989 dengan NIM 2109019011461 dengan mempertahankan tesis studi pembelajaran PAI melalui metode daring dalam penguatan karakter peserta didik dengan nilai yudisium yang diraih 3,54 untuk kepada saudara mendapatkan pantas untuk mendapatkan gelar MPD. Selanjutnya, saudara Ki Agus Akbar Saman yang lahir di Bandung 6 Februari 1981 dengan NIM 210309019011466 dengan mempertahankan tesisnya yang berjudul Pemikiran Syariah Zarnuji dan Hashim Asy'ari tentang konsep belajar mengajar dalam pendidikan agama Islam. Kepada saudara maka disampaikan nilai yudisium yang diraih yaitu sebesar 3,64. Untuk itu kepada saudara pantas dan disampaikan gelar MPD, Magister Pendidikan. Selanjutnya, Abdul Wahid lahir di Sukabumi 2 Oktober 1978 dengan NIM 210309017011102 yang mempertahankan tesisnya berjudul Kurikulum Pendidikan Agama Islam, perbandingan antara materi kurikulum PAI KTSP dengan materi kurikulum PAI kurikulum 2013 SMP Karya Budi kelas 7 semester ganjil Cileunyi, Bandung. Saudara mendapatkan yudisium sebesar 3,56 dan kepada saudara berhak mendapatkan gelar MPD. Untuk selanjutnya, saudara kami panggil saudari Mulyani, lahir di Klaten 10 November 1980 dengan NIM 2103019011437 dengan mempertahankan tesis yang berjudul Implementasi Lesson Study dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI pada sekolah menengah atas di Kota Bandung. Studi kasus di SMA BPI Kota Bandung. Saudari mendapatkan nilai yudisium sebesar 3,67. Kepada saudari berhak mendapatkan gelar Magister Pendidikan. Untuk selanjutnya, saudara Asep Nur Muhammad Ansor, lahir di Tasikmalaya 30 Juni 1982 dengan NIM 2103090161109 dengan mempertahankan tesis berjudul Manajemen Kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru Al-Quran Hadis. Kepada saudara
diberikan nilai yudisium sebesar 3,55. Maka untuk itu saudara berhak menyandang gelar Magister Pendidikan. Selanjutnya, kami panggil saudara E.F. Sohibah yang lahir di Bandung 20 Desember 1982 dengan NIM 21030901 701206 dengan yudisium berjumlah 3,49. Untuk itu kepada saudara mendapatkan gelar MPD. Selanjutnya, Saudari Nur Hayati lahir di Subang 14 September 1970 dengan NIM 21309018011292 mempertahankan judul tesis yang berjudul Penggunaan Media LCD untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI. Saudari mendapatkan nilai yudisium sebesar 3,65 dan saudari berhak menyandang gelar MPD. Selanjutnya, Dewi Anggraini lahir di Bandung 15 Februari 1965 dengan NIM 21030901701239 dengan mempertahankan judul tesis peran kepala madrasah dalam mendorong kreativitas guru mengembangkan pembelajaran akidah akhlak. Saudari mendapatkan yudisium sebesar 3,55. Maka saudari berhak mendapatkan gelar Magister Pendidikan. Selanjutnya, saudara Asrijal AUP yang lahir di Uloy 21 Mei 1996 dengan NIM 21090119011421 mempertahankan tesis yang berjudul Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Ciparai. Saudara mendapatkan nilai yudisium sebesar 3,58 dan kalau saudara berhak mendapatkan gelar MPD. Selanjutnya, Dede Mukman lahir di Garut 21 Mei 1990 dengan NIM 21030901 nilai I1459 yang mempertahankan tesis gaya kepemimpinan demokrasi kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalisme guru PAI studi kasus di SMAN 20 Garut. Saudara mendapatkan nilai yudisium sebesar 3,66, maka itu saudara berhak mendapatkan gelar MPD. Selanjutnya, Saudara Abdurrahman lahir di Cianjur 18 September 1987 dengan NIM terakhir bernomor 1416 mempertahankan tesis berjudul Manajemen Program Pembiasaan Sholat Berjamaah dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa. Maka saudara mendapatkan nilai yudisium sebesar 3,59 dan saudara berhak mendapatkan gelar MPD. Selanjutnya. Habis, Pak. Sudah habis? Oh, masih ada. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, tapi ternyata ada 3 terakhir yang kami sembunyikan. Apakah ini akan disampaikan sekarang? Sampaikan, Pak. Sampaikan. Sampaikan. Baiklah, Bapak dan Ibu, inilah yang 3 mahasiswa terakhir, yang tentunya ini adalah mahasiswa-mahasiswa. Apakah ini mereka bertiga harus mengulang
atau mereka semua harus mengadakan penelitian kembali, tapi kita lihat hasilnya. Inilah dia, Saudari Seli Rahmi Azmi, dengan lahir di Bandung 10 Juli 1977, dengan NIM 210309019011475. Saudari mempertahankan tesis berjudul Implementasi Konsep Pendidikan Akal pada Kurikulum PAI SD, Analisis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013. Saudari mendapatkan nilai yudisium sebesar 3,69. Itulah yang diraih oleh Saudari Seli Rahmi Azmi. Kemudian selanjutnya, Saudari Ai Sumarni, lahir di Bandung 18 Agustus 1977 dengan NIM 210309019011391. Saudari Ai mempertahankan tesis berjudul Manajemen Pembelajaran PAI dengan penerapan metode problem based learning untuk meningkatkan pemahaman belajar di SMP Karya Pembangunan Ciparai, Bandung. Saudari mendapatkan nilai yudisium sebesar 3,70, dan itulah diantara nilai yang dapat diraih oleh Ibu, dan Ibu berhak mendapatkan gelar MPD. Dan inilah peserta terakhir dalam sidang tesis pada kali ini, yaitu Saudara Nanang Abdul Haq, lahir di Tasikmalaya 24 Desember 1978 dengan NIM 210309018011291, mempertahankan judul tesis Pembiasaan Karakter Disiplin melalui opening pagi dalam mewujudkan akhlakul karimah di sekolah. Maka inilah di antara para peserta yudisium dengan nilai tertinggi, maka untuk itulah saudara mendapatkan nilai yudisium sebesar 3,72 dan berhak mendapatkan gelar Magister Pendidikan, dan beliau mendapatkan Best Achievement Score. Menjadi nilai tertinggi untuk kali ini. Tentunya kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta sidang pada yang dilaksanakan sebelum ini. Untuk itu kepada saudara-saudara semuanya berhak menyandang gelar Magister Pendidikan. Mudah-mudahan apa yang saat ini diraih kita semua dapat menerimanya dan mensyukuri nikmat itu. Untuk itu marilah kita bertepuk tangan dengan seksama. Alhamdulillah. Selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan dan kami terimakan kepada Bapak dan Ibu, dan kami mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan, kekeliruan dan kekurangan selama ini. Demikian, in ahsan kalami paminallah wa in asa'a min dupi nafsi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua Program Studi yang sudah Nanang, terima kasih. Nanang, 0,72. Ya, sok Pak. 0,72. Sok Pak, sok ngobrol lebih santai. Baik, terima kasih Pak Ketua Prodi yang sudah menyampaikan yudisium dan menyampaikan nilai-nilai yang tadi Bapak Ibu raih, dan ada beberapa catatan barangkali yang harus Bapak Ibu selesaikan dari penguji. Ya, baik ataupun buruk, hari ini nilai yang Bapak Ibu terima tentunya hari ini adalah
hari penentuan bahwa Bapak Ibu barangkali bisa disematkan gelar MPD di nama Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya kami sampaikan informasi untuk surat keterangan lulus. Insya Allah kami usahakan seminggu dari hari ini untuk segera ada. Jadi Bapak Ibu yang memang membutuhkan seminggu dari sekarang, insya Allah sudah bisa diambil. Kalaupun belum bisa diambil, harap bersabar. Baik, berikutnya Bapak Ibu akan ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh Pak Cepik Ajis. Isinya barangkali adalah next step apa yang harus Bapak Ibu selesaikan, apa yang harus dibayar, dan barangkali ada informasi terkait lain-lainnya. Untuk itu kepada Bapak Cepik Ajis kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, dengan ini dinyatakan sebagai MPD. Jadi Ibu Nur Hayati sudah tidak lagi menyematkan SPDI, sekarang sudah menjadi MPD, Ibu ya. Alhamdulillah. Dan dengan setelah disematkannya dan disebutkan semua nilai oleh Bapak Kaprodi, maka Bapak dan Ibu sekalian sudah sah menyandang gelar MPD karena ini adalah yudisium. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu akan memerlukan yang namanya ijazah. Maka oleh karena itu, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang ijazah dan bagaimana prosedur Ibu dan Bapak sekalian untuk bisa mendapatkan ijazah. Angkatan sing ndek iki 32 Bu Ai semau. Baik, saya akan coba share screen Bu ya, Bapak sekalian. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Belum Pak, belum Pak. Ya. Baik, nah, tunggu sebentar mungkin. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Ya. Sudah. Sudah ada Pak. Ya Pak, sudah ada. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan jelaskan sedikit tentang formulir pembuatan ijazah Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara. Bapak dan Ibu yang sekarang sudah menjadi MPD mungkin akan memerlukan ijazah. Dan ijazah tersebut perlu ada pengajuan. Maka ini adalah formulir pembuatan ijazah Magister PAI Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara. Bapak dan Ibu, saya akan jelaskan. Mohon izin untuk sedikit memberi perhatian karena saya harap setelah dijelaskan tidak ada lagi pertanyaan yang muncul di grup Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah nama. Tentu nama yang disematkan di sini adalah nama yang memang sesuai dengan nama yang ada di ijazah sebelumnya. Baik, jadi kalau misalkan di S1-nya menggunakan nama apa, maka disematkan di sini pun dengan menggunakan nama yang sama. Kami sangat berharap Bapak Ibu berhati-hati menuliskan nama di sini karena ini nama yang akan nantinya dituliskan di ijazah Bapak Ibu sekalian. Demikian. Apakah harus dikasih gelar? Tidak usah. Karena nanti gelar akan nempel sendiri Bu ya. Sekarang sudah sah jadi tidak usah dipaksakan tulisan gelar, nanti akan nempel sendiri gelar ya. Baik, yang kedua adalah tempat dan tanggal lahir. Ibu dan Bapak sekalian, untuk tempat dan tanggal lahir ini harus sesuai dengan ijazah yang sebelumnya juga. Karena bisa jadi begini, Bapak Ibu sudah pindah, tidak lagi di tempat tersebut, atau misalkan ada koreksian dan lain-lain, maka tetap di ijazah ini akan mengikuti pada ijazah yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Jangan dirubah. Jadi agar selaras antara ijazah S2, S1, SMA atau SMK dan sederajat, SMP dan lain-lain. Selanjutnya NIS. NIS itu kalau kita NIM mungkin ya, sama nomor induk siswa atau nomor induk mahasiswa. Silakan diisi. Untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu, mohon izin Bapak dan Ibu, kalau bisa di mute dulu ya, ini suaranya agak mendengung. Baik,
Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Asep, mohon dimatiin dulu Pak Asep. Baik, saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah konsentrasi. Bapak Ibu mungkin ada konsentrasi yang bidang studi dan ada yang konsentrasi manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi namanya sekarang bukan manajemen pendidikan agama Islam, tapi manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam atau manajemen pembelajaran PAI ya. Jadi jangan manajemen PAI gitu ya. Sekarang manajemen pembelajaran. Selanjutnya ada tanggal lulus. Tanggal lulus Ibu bukan hari ini. Ya, saya tekankan bukan hari ini, tapi tanggal lulusnya mengikuti ketika Ibu sidang kedua. Jadi mohon izin, perlu diperhatikan, jangan sampai nanti nulisnya tanggal 16 bulan 9, tidak ya. Bagi Ibu yang lulus atau sidang keduanya pada tanggal 9 September, maka silakan tulis 9 September. Dan untuk Ibu dan Bapak yang lulus tanggal 13 September, silakan tulis 13 September. Ya, karena ini ada 2 majelis ya. Baik, selanjutnya nomor telepon. Oh, iya betul, nomor telepon. Untuk nomor telepon silahkan tulis nomor telepon yang memang bisa dihubungi atau bisa diakses. Karena nantinya ke depannya kalau misalkan nanti ada berkas-berkas yang diperlukan, kami akan lebih mudah untuk mengontak Ibu dan Bapak sekalian. Selanjutnya adalah judul tesis. Tolong diisi judul tesis ini dengan tulisan yang kapital semua. Dan di judul tesis ini adalah judul tesis yang sudah di ACC, dalam artian sudah disidangkan sidang 2. Kan biasanya ada koreksian tuh di sidang 1, mungkin ada beberapa yang dirubah judulnya. Kalau tidak dirubah, alhamdulillah, maka silakan langsung tulis saja judul tesisnya. Begitu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini adalah hal-hal yang harus disertakan bersamaan dengan apa yang tadi ditulis di atas. Yang pertama adalah pas foto terbaru. Saya kasih penekanan terbaru, bukan yang terbaik. Ya, karena kadang-kadang ada yang fotonya dikirimkan itu yang terbaik pas lagi masih ya 10 tahun ke belakang gitu, ya masih wah betul gitu ya, dikirimkan. Tidak, foto yang terbaru, Pak Asep Nur Anmuhansor ya, yang terbaru gitu ya. Menggunakan jas alma mater, ukurannya 4x6, 3x4, 2x3, 3 lembar, hitam putih. Oke. Dan yang berwarna, untuk yang berwarna 4x6, 4x3, 4 lembar berwarna, dan latarnya berwarna biru. Sebelumnya perlu saya jelaskan juga, untuk foto ini Bapak Ibu, terutama untuk Bapak, tidak diperkenankan untuk menggunakan penutup kepala. Itu yang pertama, dan juga tidak diperkenankan menggunakan kacamata. Maka nanti di fotonya usahakan tidak menggunakan kacamata dan tidak menggunakan penutup kepala, baik itu kopiah ataupun yang lainnya. Dan untuk yang ibu-ibu memang sama, tidak diperkenankan menggunakan kopiah, ya. Ibu tidak usah pakai kopiah kalau foto ya. Pakai kerudung boleh, tidak usah pakai kopiah. Kemudian memang sama, tidak diperkenankan menggunakan kacamata. Jadi ketika foto tidak menggunakan kacamata. Baik ya, saya harap ini dapat dipahami. Bagaimana setelannya? Setelannya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu memang wajib menggunakan jas alma mater dan fotonya sampai terlihat logonya, ya. Karena ada yang difoto tapi tidak terlihat logo, itu bermasalah juga. Jadi berfoto yang terlihat logonya, begitu. Apakah bajunya seperti apa untuk bapak-bapak? Yang rapih saja. Boleh dalamannya seperti apa, tapi mungkin yang kami harapkan berwarna hitam putih ya, agar warnanya kontras. Begitu. Begitu juga dengan ibu-ibu. Silakan menggunakan warna apa saja, tapi kami harapkan menggunakan warna yang kontras. Kalau bisa mungkin kerudungnya hijau mungkin, agar nantinya terlihat lebih kontras. Begitu. Jadi serapih mungkin. Yang pertama serapih mungkin, sesopan mungkin, dan hal-hal yang tadi untuk laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan kopiah dan juga tidak diperbolehkan menggunakan kacamata, dan ibu-ibu juga tidak diperkenankan untuk menggunakan kacamata. Ibu dan Bapak, untuk foto ini banyak sekali yang kami kembalikan.
dikarenakan mungkin kualitas fotonya tidak baik. Maka kami sangat menganjurkan Ibu dan Bapak sekalian ketika berfoto ini di tempat atau di studio foto yang memang sudah diakui kualitasnya. Dan Ibu sebenarnya bisa request ini foto untuk ijazah, maka mereka akan memfasilitasi. Apabila tidak punya dasi dan lain-lain, mereka akan memberikan dasi untuk Bapak-Bapak. Jadi tinggal itu saja. Dan saya sangat berharap walaupun di sini hanya mengumpulkan 3 lembar, 4 lembar, saya berharap Ibu dan Bapak sekalian mempersiapkan sampai 10 lembar saja semua ukuran. Agar nanti ketika ada apa-apa, diperlukan hal-hal yang lain, Ibu tidak kesusahan untuk memperbanyak fotonya. Untuk foto, nomor 1 sudah dapat difahami Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Kami lanjutkan untuk yang bagian kedua. Untuk yang bagian kedua adalah menyerahkan fotokopi yang sudah diperbaiki dan dijilid. Fotokopi apa? Fotokopi tesis. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan